Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Kamis 8 Agustus 2024, bertepatan dengan malam kelima dari bulan Safar 1446 Hijriyah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari kitab Ardul Ahlam, syarah dari Lamiyah Syekhul Islam, yang mana kita masuk kepada syair dari ucapan penulis, Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan bagi mereka yang ada walinya saja. Maafi illa ashab Pekanbaru wa ashab Damasraya ikra'u wa ashab Bandung idza turid. Yang lainnya tidak ada. Jadi mohon maaf. Senang kalian tidak tasmi ya. Syekhul Islam Muhammad bin Taimiyah rahimahullah taala. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati rizqul huda wal hidayati yas'alu. Isma' kalam wa haqiqan fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddal. Enggak ada nambah-nambah, itu terus. Tambah satu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, lakinnama as-sadiqu wa likulli qadrun 'ala wa fadailu, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Isma dari awal baru nyambung ke situ. Ayo. Dari awal langsung tambah ke situ. Itu bukan dibaca satu saja. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati rizqal huda man lil hidayati yas'alu. Isma' kalama muhaqqiqan fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Hubbus sahabati kulluhum li madhhabun wa mawaddatul qurba biha tawassalu. Walikullihim qadrun ala wa fadailu, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati rizqal huda wal hidayati yas'alu. Isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu. Hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha tawassalu. Wala tahat. Bismillah. Qala al-mu'allif Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu. Hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Wa likullihim qadrun 'ala wa fadailu, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Maknanya ruziqal huda, semoga diberikan rizki berupa hidayah, man lil hidayati yas'alu, yang mana orang-orang yang meminta hidayah, maka mohon wahai Allah agar mereka diberikan hidayah. Itu maknanya. Maka ini, lafaz ini, kalimat ruziqa, maka dia fi'lul madhi mabni lil majhul.
ala wazn fu'ila. Maknanya ruziqa, diberikan rizki. Maka fi'il di ilmu lughatil arabiyah terbagi menjadi dua, fi'lun madhi yang mabni lil ma'lum dan yang kedua mabni lil majhul. Apa faedah dan bedanya? Mabni lil ma'lum, dia adalah fi'lun madhi yang mana fa'ilnya diketahui. Contohnya, misalnya, doroba, siapa? Yang tukang mukul, Yasa. Yasa katanya laporan dari teman-teman ringan tangan, nah, biar didengar bapaknya. Tidak sembarangan memukul anak. Maka doroba Yasa'u man Muhammadan misalnya. Yasa fa'il di sini. Dan doroba fi'il. Siapa maf'ulnya? Muhammad yang dipukul. Maknanya Yasa memukul Muhammad. Maka di sini dinamakan fi'lun madhi mabni lil ma'lum. Ala wazn doroba, maknanya fa'ala. Di ilmi sharaf nanti dipelajari wazannya fa'ala doroba. Ini diketahui fa'il, siapa pelaku? Yasa. Dia tukang pukul. Marah sedikit, main hakim sendiri pukul. Anak kecil pun umur 9 tahun dipukul oleh dia. Padahal dia umurnya berapa kamu? 18. Biar dengar bapaknya. Maka tidak sembarangan. Di sini diketahui fa'ilnya Yasa tersebut. Lalu jika kita ingin mengganti agar si pelaku Yasa ini tidak ketahuan karena akan dimarahi oleh ustadz misalnya, maka diganti sighahnya menjadi fi'lun madhi mabni lil majhul. Bagaimana? Tadinya doroba Yasa'u Muhammadan, maka di sini duriba Muhammadun. Maka kalau tadi Yasa memukul Muhammad, sekarang dijadikan mabni lil majhul. Jadi bagaimana? Muhammad dipukul. Siapa pemukul? Tidak diketahui. Lalu bagaimana cara menyembunyikan fa'il ini? Dengan fi'lun madhi dijadikan wazan fu'ila. Jadi duriba. Jadi kalau dia itu ala wazan doroba, maka diketahui fa'ilnya. Doroba Muhammadun, atau tadi misal Yasa'u Muhammadan, bahwa Yasa yang memukul Muhammad. Maka Muhammad sebagai maf'ulun bih yang dipukul. Dan pemukulnya diketahui. Jika kita ingin menyembunyikan pemukul, tidak diketahui agar tidak dimarahi, maka disembunyikan dengan wazan fu'ila. Duriba Muhammadun. Muhammad dipukul. Di sini pemberitaan bahwa Muhammad dipukul oleh siapa? Tidak tahu. Maka disembunyikanlah fa'il dengan wazan fu'ila. Paham sekarang? Kembali kepada masalah. Ruziqal huda. Maka ruziqa fi'lun madhi mabni lil majhul. Sehingga fa'ilnya tersembunyi. Lalu kenapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjadikan wazn ruziqa tidak razaqallahu, tetapi ruziqa? Karena dia ingin mempermudah kalimat menjadi pendek pertama. Dan yang kedua, goroduhu fi hadfil fa'il li'annal fa'il ma'ruf wa huwa Allah Jalla wa Ala. Maka di Arab jika fa'il itu ma'ruf, diketahui dengan jelas, maka di saat disembunyikan maka itu perkara yang sangat baik. Merupakan pengagungan kepada fa'il tersebut. Maka siapa yang memberikan rizki?
Allah. Semua orang mengetahui. Maka ruziqal huda, ruziqa fi'lun madhi mabni lil majhul, mana fa'ilnya? Tidak ada. Lalu huda, al-huda maf'ulun bih atau bagaimana? Maka dia asalnya maf'ulun bih. Seperti tadi daraba al-yasa'u Muhammadan, al-yasa'u fa'il. Dan di sini razaqallahu al-huda. Asalnya kalimat seperti itu. Allah di sini fa'il. Namun Syekhul Islam ingin menyembunyikan perkara yang agung ini, bahwa Allah adalah pelaku dari pemberian rizki kepada hambanya, maka diangkatlah lafdu al-jalalah Allah, maka dijadikan fi'lun madinya ala wazn fu'ila menjadi ruziqa. Maknanya diberikan rizki. Ruziqa al-huda, diberikan rizki al-hidayah. Maka al-hidayah yang tadinya maf'ulun bih razaqallahu al-huda menjadi ruziqal huda, i'rabuhu marfu wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah karena al-huda alif layyinah karena naibul fa'il. Maka di sini ruziqal huda ada fa'il yang disembunyikan dan sengaja disembunyikan karena dia ma'ruf adalah lafdul jalalah Allah. Maka dohirnya adalah razaqallahu al-huda. Maka di sini disembunyikan karena dohir Allah maha pemberi rizki, terutama hidayah. Mana dalilnya kalau Allah itu maha pemberi rizki? Banyak di dalam Al-Quran Allah mensifatkan kepada dirinya pemberi rizki. Seperti Allah berfirman misalnya di dalam Al-Quran, fakulu mimma razaqakumullah. Maka makanlah dari apa-apa yang razaqakumullah. Di sini lafdul jalalahnya disebutkan. Razaqa fi'lun madhi mabni lil ma'lum karena fa'ilnya disebutkan. Razaqakumullah, maka lafdul jalalah Allah fa'il. Allah memberikan rizki kepada kalian halalan thayyiba. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Maka makanlah dari apa-apa yang Allah berikan rizki kepada kalian halalan mansub. Kenapa? Hal, dalam keadaan halal. Thayyiban sifat untuk halal, halal yang baik. Yang halal dan yang baik atau halal yang sangat baik. Maka di dalam ayat ini Allah menjadi fa'il dari razaqakumullahu. Maka dari ayat ini diambillah syair ini ruziqal huda, bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka di dalam ayat ini fakulu mimma razaqakumullah disifatkan bahwa Allah itu maha pemberi rizki kepada hamba-hambanya. Dari ayat ini razaqakumullah penetapan sifat pemberian rizki Allah kepada hambanya. Dan di ayat yang lain selain tadi sifat memberikan rizki kepada hambanya, Allah menamai dirinya dengan Ar-Razzaq. Maknanya maha pemberi rizki. Maka di dalam surat yang lain seperti Az-Zariyat Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwa ar-razzaqu. Maka sungguhnya Allah itu dia ar-razzaq. Maka kalimat ar-razzaq dari Asmaul Husna, nama Allah. Maka di dalam dua ayat yang kami sebutkan, di dalam ayat tadi mimma razaqakumullah, sifat penetapan untuk Allah pemberi rizki kepada hambanya. Di ayat surat Ad-Dariyat huwa ar-razzaqu, dia adalah maha pemberi rizki yang sangat kuat pemberian rizkinya. Maka huwa ar-razzaqu, kalimat ar-razzaqu min asma'illah, dari nama Allah yang sangat mulia.
Maka dari dua ayat ini, pertama ayat tentang pensifatan bagi Allah sifat pemberi rizki, dan yang kedua Allah maha pemberi rizki, menjadi pendalilan bahwa rizki itu datang dari Allah. Maka kenapa Syekhul Islam menyembunyikan fa'il lafdul jalalah Allah? Pertama untuk mempersingkat lafaz, kedua menyembunyikan perkara yang dia itu fa'ilnya sudah jelas, justru ihtiraman, pengagungan. Maka seperti di sini ruziqal huda, semoga diberikan rizki hidayah. Kenapa tidak menulis razaqallahu al-huda, semoga Allah memberikan hidayah? Di sini malah dihilangkan lafzul jalalah Allah. Tadi kita jawab untuk mempersingkat dan juga pengagungan kepada Allah yang maha pemberi rizki. Tanpa disebutkan namanya, maka tersirat di benak dan di persepsi kita. Pandu, kum, tawaddo. Biar segar, wudu. Kemudian, apa itu definisi dari ar-rizq? Ar-rizqu. Maka definisinya, yu'rafu rizqu bi'annahu kullu ma yantafi'u bihi min malin au zara'in au ghairihima. Maka makna dari ar-rizq adalah semua yang manusia itu mengambil faidah darinya, baik berupa harta, baik berupa tanam-tanaman, baik berupa makanan. Wa huwa ma yatahayya'u lil abd minallah azza wajal bila sa'ya minhu wala niyati li tahsilihi. Maka rizki itu adalah apa-apa yang bisa bermanfaat bagi seorang hamba, baik berupa harta dan yang lainnya, diantaranya seperti hidayah. Dan hidayah al-Islam itulah dari rizki yang paling mulia di sisi Allah. Adapun lafaz al-huda, ruziqa al-huda. Maka kalimat al-huda, i'rabnya dia apa? Naibul fa'il. Karena dia tadinya misalnya maf'ulun bih, lafadznya razaqallahul huda, lafdzul jalalah Allahnya diangkat menjadi ruziqal huda. Maka al-huda naibul fa'il marfu. Mana alamat raf'ihinya tidak ada dhammah? Al-huda bukan al-hudyu. Maka jawabnya marfu. Wa alamatu rafihi bidammah al-muqaddarah mana aming duhuriha at-ta'addur. Dan at-ta'addur di sini ta'adzur duhuril harakat al-i'rabiyah fi awakhiril kalimah idan tahat al-kalimah bi alif al-maksurah. Jika di ujungnya alif maksurah seperti al-huda, lihat. Setelah dal apa? Alif layyinah atau istilah lain alif al-maksurah. Ana atsan barid. Maka di sini ta'addar duhuril harakah dikarenakan adanya alif al-maksurah. Maka contohnya seperti al-huda, alifnya layyinah maksurah. Apalagi al-mustafa, apalagi al-mustashfa misalnya, dan yang lainnya. Ini dari segi ism. Dari segi fi'il, misalnya yas'a fi'lun mudhari', yarda fi'lun mudhari'. Dan contoh fi'lun madhi apa? Sa'a misalnya. Rada au radiya dan seterusnya. Ataupun hada. Maka makna dari al-huda, bahasa Indonesianya hidayah, apa maknanya? Al-huda maknanya adalah ar-rasyad wad dalalah, petunjuk yang menunjukkan kepada sesuatu. Dan perlu diperhatikan bahwa kalimat al-huda, petunjuk, maka dia dimutlakkan di dalam Al-Quran banyak dan di dalam sunnah juga kepada perkara yang baik dan kepada perkara yang buruk.
Jadi yang buruk juga disebutkan dengan huda, dengan hidayah. Jawabnya na'am. Tergantung siapa yang memberikan petunjuk. Maka jika yang memberikan petunjuk Nabi atau Allah, maka huda di sini huda yang baik. Dan jika yang memberikan petunjuk adalah syaitan, iblis, maka dia menunjuki kepada api neraka, keburukan. Maka oleh sebab itu kalimat al-huda di Al-Quran ada dua makna. Huda kepada kebaikan dan huda kepada keburukan. Petunjuk kepada kebaikan dan petunjuk kepada keburukan. Misal untuk kalimat huda petunjuk maknanya kepada hidayah yang baik. Seperti kita ambil paling dekat di dalam surat Al-Baqarah di awal ayat. Setelah alif, lam, mim. Apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka itulah Al-Quran, Alkitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan, di sini petunjuk. Kemana? Kepada kebaikan. Untuk siapa? Lil muttaqin. Maka di sini menjadi pendalilan kalimat Al-Quran itu huda, petunjuk. Petunjuk dari siapa? Tentunya dari Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa, agar dijadikan petunjuk pedoman hidup. Maka di sini menjadi pendalilan tentang hidayah itu kepada kebaikan. Dan bisa jadi hidayah juga maknanya adalah petunjuk namun kepada keburukan. Maksudnya bagaimana? Menunjuki kepada kesesatan, menunjuki kepada kekufuran, kesyirikan, dinamakan juga petunjuk. Maka seperti Allah sifatkan bagaimana syaitan dalam memberikan petunjuk, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Maka syaitan itu kutiba alaihi, telah ditetapkan kepada syaitan itu, annahu man tawallahu, bagi pengikut-pengikut para syaitan, maka fa annahu yudilluhu wa yahdihi, maka syaitan iblis itu yudilluhu, menyesatkan dan menunjukkan arah ke api neraka. Maka ungdur huna al-lafadz yudilluhu wa yahdihi. Maka dijadikan wa yahdihi ma'tuf kepada yudilluhu, bahwa syaitan itu menyesatkan dan menunjukkan jalan kepada adabis sa'ir, kepada siksa neraka sa'ir. Maka di sini yang diinginkan al-huda, menunjukkan kepada keburukan. Jadi kalimat hidayah di dalam Al-Quran al-huda adalah bersifat umum, tergantung dari lafadznya kemana. Jika lafadznya kepada keburukan, maka makna petunjuk di sini petunjuk kepada yang buruk. Dan siapa yang mengajaknya? Syaitan, iblis. Dan begitupun al-huda dilihat siaknya menunjukkan kepada kebaikan. Berarti siapa yang menunjukkan di sini Nabi ataupun Allah, maka itu adalah petunjuk yang baik. Maka oleh sebab itu di sini ada PR. Siapa yang jawab? Kita lihat siapa wali santri di sini. Abu Rafiq. Nah, mana Rafiq? Cok. Siap, Cok. Jawab. Tadi telah kami misalkan dua ayat di Al-Baqarah. Ayat pertama, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti huda maknanya baik. Dan Allah sifatkan di dalam surat Al-Hajj bagaimana syaitan yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Bahwa syaitan itu menyesatkan dan menunjukkan ke arah api neraka. Maka hidayah menunjukkan kepada api neraka. Kekufuran dari iblis itu pun dinamakan hidayah. Sekarang
Tolong dijawab di ayat ini hudanya kemana? Apakah kepada kebaikan atau keburukan? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di Al-Baqarah juga. Tidak bisa jawab. Kebaikan. Mana dalil kebaikan? Mana dalilnya? Disebutkan famang tabi'a hudaya. Maka huda kemudian ada ya milik petunjukku. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famang tabi'a hudaya. Maka barang siapa di antara kalian yang mendatangi hidayah dariku, famang tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti hidayahku. Nabi yang berkata, berarti hidayah diidhofahkan kepada Nabi, berarti hidayah yang datang dari Nabi, berarti hidayah kepada kebaikan. Maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka janganlah takut atas mereka, dan bukanlah mereka orang-orang yang bersedih, tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman dan akan selamat di hari akhirat kelak. Jadi jawabannya benar. Alhamdulillah. Dan begitu pun di dalam hadis. Di dalam hadis disebutkan hidayah, kalau tadi Al-Quran dan banyak. Di dalam hadis pun telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Disebutkan di sini hidayah kepada kebaikan dan kepada keburukan. Maka contohnya seperti di hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yakunu sadiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Awas, jangan suka berbohong. Di hadis ini ancaman keras bagi orang-orang yang berbohong, apalagi santri. Berbuat kesalahan, ditanya, tidak mengaku, berbohong karena takut dipukul, takut diiqab, apalagi diusir. Maka jangan berbohong. Kalau tidak ingin berbohong, ya jangan berbuat salah. Tahu dia salah, keluar tanpa izin, salah. Kemudian di saat ditanya misalnya berbohong agar selamat dari hukuman. Maka jangan berbuat kesalahan sehingga tidak berbohong. Maka di hadis Ibnu Mas'ud disebutkan inna sidqa, bahwa sungguhnya kejujuran yahdi ilal bir. Yahdi, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kebaikan. Apa? Kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Ini berarti menunjukkan maknanya kebaikan. Dan begitu pun wa inna rajula la yasduqu hatta yakunu shadiqan. Maka seseorang jika terus-menerus dalam keadaan jujur, Allah akan menjadikannya terus dalam kejujurannya, maka dia akan dicap oleh Allah orang yang jujur. Maka jika kalian ingin menjadi orang siddiqon, semua orang menganggap kamu jujur, ya jauhi yang namanya berdusta dari ucapan dan perbuatan. Sehingga dijadikan oleh Allah sifat orang ini jujur. Kebalikannya, wa inal kadhiba yahdi ila al-fujur. Lihat, sesungguhnya kedustaan itu mengajak, memberikan petunjuk kepada al-fujur, dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguhnya dosa-dosa itu menunjukkan kepada api neraka.
Dan barang siapa seseorang yang terus-menerus dalam keadaan kedustaan, maka Allah akan mencap bagi dirinya seorang pendusta. Maka poin pendalilan bagi kita kalimat yahdi ilal fujur. Di sini hidayah kepada keburukan. Dan yahdi ilan nar, bahwa fujur itu memberikan petunjuk kepada api neraka. Untuk al-kadhib, maka al-kadhib menunjukkan kepada keburukan dan keburukan menyebabkan masuk api neraka. Adapun sidq, kejujuran, yahdi ilal bir, wal birru yahdi ila al jannah. Maka kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Inilah contoh di dalam hadis dan faedah bagi kita, awas para santri, jangan banyak berdusta. Jika kalian terus berdusta, maka kalian nanti akan lancung untuk berbuat apa saja, gampang. Ustadz kalau nanya tinggal berdusta. Dan itu yang terjadi pada orang-orang terdahulu kalian, akhirnya Allah jauhkan dari tempat ini dan diusir. Itulah keadaan tentang permasalahan dusta dan kejujuran. Semuanya menunjukkan kepada kebaikan dan kepada kesesatan, kesalahan, dosa, dan bahkan menunjukkan kepada surga dan kepada api neraka. Selesai dari makna al-huda dan selesai dari makna ar-rizq. Ruziqal huda. Kemudian kalimat ruziqal huda, ini kalimat apa sih? Ruziqa al-huda, diberikan rizki al-hidayah. Jawabnya ini adalah sigoh lafad doa. Doa. Maka kok bisa doa? Padahal dia fi'lun madhi. Ruziqal huda, diberikan rizki hidayah. Kita jawab na'am. Maka faidah dari segi lugawiyah bahwa doa itu ada jenis-jenisnya. Bisa jadi doa dalam bentuk al-khobar. Seperti ini al-khobar. Yang mana makna al-khobar adalah bukan perintah dan bukan larangan. Itu makna al-khobar. Seperti tadi, ruziqal huda. Diberikan rizki hidayah, itu khobar, bukan perintah, amr, dan bukan nahi, larangan. Maka ini bentuk yang pertama, doa itu bisa berupa dalam keadaan khobar. Dan kebanyakan doa itu dalam keadaan amr, yakni perintah, dan juga dalam keadaan larangan. Jadi doa 3 jenis, kebanyakan di Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan perintah. Karena pada dasarnya doa itu perintah atau tidak? Perintah, tapi kepada Allah. Agar memberikan kepada kita. Coba antum di saat berdoa, apa yang antum katakan? Allahumma urzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma zawijni, misalnya. Maka itu perintah apa tidak? Dengan fi'lun amr. Allahumma rzuqna. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Memerintah. Namun perintah kepada yang tinggi, kepada Allah, kepada pemimpin, itu dinamakan doa. Maka intinya doa itu perintah. Merintah kita kepada Allah agar memberikan rizki kepada kita. Allahumma zawijni, agar memberikan istri kepada kita. Kalau saya sudah full, habis kuota, maka di sini intinya Allahumma zawijni, meminta kepada Allah. Allahumma rzuqni, meminta rizki kepada Allah. Allahumma hdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk, meminta kepada Allah. Maka kebanyakan doa itu sighahnya, lafadznya perintah. Maka seperti kita meminta kepada Allah, Allahumma, misalnya salat witir, apa doa kunutnya? Kunut witir, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait, dan seterusnya. Syahidnya Allahumma hdini, wahai Allah berikanlah aku petunjuk.
Allahumma afini, berikanlah aku kesembuhan. Seperti itu. Dan di dalam ayat Al-Quran banyak. Misalnya kita ambil doa Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Maka di dalam ayat ini Ibrahim berdoa. Lihat lafadznya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, ij'alni, jadikan aku. Maka ini perintah. Perintah kepada Allah akan menjadikan aku muqimas shalah wa min dzurriyyati, menjadi pemimpin untuk salat dan untuk tempat untuk salat dan untuk juga bagi keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian minta lagi, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin. Maka wahai Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa kaum muslimin. Maka di sini dijadikan pendalilan juga Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin, untuk kaum muslimin, untuk kedua orang tuaku dan untukku ampunilah. Maka ini asal dari doa. Bahwa asal dari doa adalah perintah. Kemudian doa yang kedua berbentuk larangan. Agar engkau wahai Allah menjauhkan. Berarti melarang Allah untuk mendekatkan kepada keburukan. Maka doa-doa seperti ini juga banyak. Seperti di awakhir surat Al-Baqarah yang ma'ruf. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Maka ini doa. Wahai Allah, la tu'akhidna, larangan. Janganlah engkau mengambil aku, menghukumi aku. Menghukumi aku. Memasukkan aku kepada api neraka. Innasina au akhtana, dari perkara yang aku lupa, dari perkara yang aku salah padanya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Maka wahai Allah, janganlah engkau pikulkan kepadaku dan janganlah engkau jadikan aku, kau timpakan kepadaku perkara-perkara yang aku tidak mampu atasnya. Maka kalimat di sini la tu'akhidna, jangan engkau hukumi aku karena kelalaianku dan kelupaanku. Maka ini larangan, jangan engkau itu. Maka di sini, dari sini mengetahui doa itu kebanyakan pertama perintah langsung seperti doa tadi Ibrahim, Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minin. Wahai Allah, ampunilah aku dan untuk kedua orang tuaku dan kaum muslimin. Dan di sini Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina wala tahmil. Dan juga Rabbana wala tuhammilna wala tuhammilna. 3 lafaz larangan. Maka inilah asal dari doa, bahwa dia berbentuk amr atau berbentuk nahi. Ima perintah, wahai Allah ampuni aku. Wahai Allah berikan aku rizki. Wahai Allah sembuhkan aku dari penyakitku. Semuanya perintah. Atau larangan, wahai Allah jangan engkau masukkan aku pada api neraka. Wahai Allah, janganlah engkau turunkan azab kepadaku. Jangan, itu larangan. Maka itulah inti dari doa. Memerintah dan larangan. Melarang. Namun karena posisinya ke atas, maka memerintah dijadikan adab dengan doa. Intinya memerintah. Dan memerintah ini kepada yang lebih kecil, seperti kita kepada anak kita, manusia dengan manusia, maka dikatakan amr, perintah. Namun kepada Allah dinamakan doa. Intinya sama, perintah juga. Dan larangan kepada Allah juga doa. Doa agar jangan engkau jadikan keburukan kepadaku. Jangan engkau berikan aku ini perkara yang
sangat berat yang aku tidak mampu. Jangan engkau berikan aku ancaman api neraka dari perkara yang aku luput padanya dan seterusnya. Maka yang ketiga, doa berbentuk khobar. Apa doa berbentuk khobar? Dan ini jarang, seperti doa-doa yang mana dia itu datang dengan lafaz fi'il madi dengan fa'ilnya, atau fi'lun mudhari dengan fa'ilnya. Maka di sini contohnya di dalam lafaz matan ini, ruziqal huda, yang takdirnya tadi razaqallahul huda. Maknanya adalah khobar, ruziqal huda, semoga diberikan petunjuk. Ini kalimat tidak masuk perintah dan tidak masuk kepada larangan, tetapi khobar, mengkhobarkan semoga Allah memberikan rizki. Ini pun doa. Maka doa yang ketiga berbentuk khobar. Tidak perintah, makna khobar adalah bukan perintah dan bukan larangan. La al-amr wala nahi, hada makna al-khobar. Lalu mana dalil doa? Tadi disebutkan ruziqal huda, semoga diberikan rizki. Taib, ingin dalil dari hadis atau dari Al-Quran misalnya. Taib, dari hadis kita berikan hadis yang sangat baik dan adab bagi seseorang. Disebutkan juga kemarin di Kitabul Buyu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Al-Bukhari ini, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Maknanya rahimallahu imra'an, khobar, bukan perintah. Rahimallahu imra'an, bukan larangan. Lalu apa maknanya rahimallahu imra'an? Allah merahmati seseorang. Nah, ini khobar, tidak perintah, tidak larangan. Namun maknanya doa. Maknanya bagaimana? Rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati orang ini yang bagaimana sifatnya? Samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Yang mana dia itu sangat bermudah-mudahan di saat menjual dan sangat bermudah-mudahan di saat dia membeli ataupun menyewa ataupun mengambil jasa, membayar orang yang bekerja. Maka samhan di dalam hadis ini rahimallahu imro'an. Di sini khobar, poin pendalilannya doa yang berupa khobar, semoga Allah merahmati seseorang. Yang bagaimana sifatnya? Bermudah-mudahan, samhan. Yani sifatnya bermudah-mudahan dalam membeli dan dalam menjual dan dalam menyewa dan dalam membayar tukang bla bla bla. Itu maknanya. Maka hadis ini menunjukkan akhlak mulia kepada kita, menjauhi sifat pelit, kedekut, bakhil. Maka orang yang bakhil dan pelit tidak mau 1000 pun turun dalam menjual. Ini berapa bang? Ini 100.000. Ditawarlah 95, nggak bisa. Ya udahlah ditawar 99, nggak bisa juga. Susah cari 1000 misalnya. Dan begitu pun di saat dia menjual. Kalau tadi membeli susah. Akhirnya seperti di sini dia mencari makanan yang dia cintai. Di warung ini dijual 15.000. Di sana 15.000. Tapi saya dengar di sana ada yang jual 14.000. Di mana? Di Gunung Medan. 10 kilo dari sini. Atau di Kota Baru. Kejar. Mendingan 14.000 daripada 15.000. Lebih murah di sana. Iya, tapi di mana? Di Kota Baru. 10 kilo. Kejar. Habis bensin sampai sana. Beli bensin 10.000. Beli barang yang dia sukai 14.000. Turun 1.000, tapi ke Kota Baru habis bensin, beli 10.000. Itu juga kalau di pom bensin, pertalit.
Kalau tidak di pom bensin 13.000. Jadi bagaimana? Itulah keadaan orang-orang pelit. Beda 1.000, wah dikejar. Begitu keadaannya. Warung ini berapa? Mau beli yang kami suka 10 ribuan. Di sana 9.000 loh. Mana? Ayo coba ke sana. Wah seneng, turun 9.000, turun 1.000. Ternyata lumayan jauh jalan. Maka keluar energi, dehydration, terjadi penguapan padanya. Di saat jalan keluar keringat, lebih baik daripada turun 1.000, nggak apa-apa, capek, datang ke pondok, ngos-ngosan, hilang hafalan, yang penting bisa ngantongin 1.000. Maka ini pelit, seperti ini, samhan fil bai' wa samhan fi syira'. Jadilah orang yang mudah. Untuk membeli mudah. Untuk menjual mudah. Begitupun di saat dia menjual. Maka banyak orang-orang yang kita sama-sama punya laptop. Laptop kita setahun udah ada yang patah, keyboardnya sudah sasahnya atau kacanya itu berdebu. Teman kita tidak. Masih dibungkus. Plastiknya belum dilepas. Setelah pakai, masukkan ke boxnya. Box Lenovo, box misalnya Vaio, Sony, dan seterusnya. Boxnya masih ada. Bahkan kalau bisa, laporan nomor COD-nya pun masih ada. Maka kita lihat, Masya Allah, setahun masih kayak gini. Iya, kenapa? Biar nanti dijual lagi, harganya sama. Masya Allah, berpikirnya dijual lagi, dan begitupun harganya tidak jatuh. Harganya dia beli 6 juta, maka dijual nanti juga 5.500.000. Adapun orang ini, gampang. Mau dijual, kasih ikhwanuna ahli sunnah tamam. Atau dikasih setengahnya pun gampang. Alhasil, ini yang diinginkan di dalam syariat. Dan poin pendalilannya didoakan kebaikan. Bagi yang bermudah-mudahan dalam menjual dan yang membeli. Dan juga dengan tukang. Misalnya tukang menginginkan demikian, tawar-menawar, wah capek. Aduh bantulah, aduh ini terlalu murah, aduh ya udah berapa, begini selesai udah. Ridho, halas. Akhirnya kerjanya semangat. Mengerjakan yang harusnya sepekan, dikerjakan 3 hari. Karena diberikan uangnya lebih. Kita senang, dia pun senang. Akhirnya yang tadinya nongkrong, ngudud, sekarang nggak ada ngopi, nggak ada ngudut, cepat dapat uang. Seperti itu keadaannya. Alhamdulillah. Maka samhan fil bai' wa samhan fi syira' itu adalah kebaikan, dan poin pendalilannya rahimallahu rajulan samhan fil bai' wa samhan fi syira'. Di sini adalah lafaz doa, meskipun dia khobar. Maknanya semoga Allah merahmati orang yang bermudah-mudahan dalam menjual dan membeli. Maka sama lafadznya rahimallahu mra'an seperti ruziqal huda. Meskipun dengan fi'il madhi mabni lil majhul, maknanya sama doa. Apa? Semoga diberikan hidayah oleh Allah. Seperti itu. Sudah adzan? Atau belum? Kita lanjutkan. Atau sudah adzan? Sudah? Ya sudah.